Sehat walafiat ya. Pada hari ini, Ananda akan belajar bersama Ustazah Lia. Memulai pembelajaran, mari ucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Hai Ananda Soleh dan Solehah. Kali ini kita akan belajar tentang menentukan nilai tempat pecahan desimal. Perhatikan nilai tempat angka-angka pada pecahan desimal. Yang pertama contohnya ada 0,2. 0 sebagai nilai tempat satuan dan 2 sebagai nilai tempat persepuluhan. Selanjutnya ada 5,25. 5 sebagai nilai tempat satuan, 2 di belakang koma sebagai nilai tempat persepuluhan, dan 5 sebagai nilai tempat perseratusan. Selanjutnya ada 0,1234, di mana 0 sebagai nilai tempat puluhan, 1 di belakang koma sebagai nilai tempat persepuluhan, 2 sebagai nilai tempat perseratusan, 3 sebagai nilai tempat perseribuan, dan yang terakhir 4 sebagai nilai tempat persepuluh ribuan. Selanjutnya, agar lebih memahami kembali, kita akan melihat contoh soalnya. Yang pertama, nilai tempat 3 dari pecahan 0,3 adalah, kita lihat, 3 berada di belakang koma. Maka 0 sebagai tempat satuan dan 3 berada di tempat persepuluhan. Jadi nilai tempat angka 3 adalah persepuluhan. Yang selanjutnya soal nomor 2, nilai tempat 3 dari pecahan 0,32 adalah, kita lihat 3 berada tepat di belakang koma, maka angka 3 sebagai nilai tempat persepuluhan dan 2 berada di tempat perseratusan. Jadi nilai tempat angka 3 adalah persepuluhan. Selanjutnya contoh nomor 3, nilai tempat 3 dari pecahan 0,324 adalah, kita lihat kembali, nomor 3 berada tepat di belakang koma. Maka angka 3 berada di tempat persepuluhan. Nomor 2 berada di tempat perseratusan. Dan nomor 4 berada di tempat perseribuan. Jadi nilai tempat angka 3 adalah persepuluhan. Selanjutnya nomor 4, nilai tempat 3 dari pecahan 0,03. Kita lihat bahwa angka 3 berada di 2 angka belakang koma. Maka angka 3 berada di tempat perseratusan. Dan contoh soal terakhir, nomor 5, nilai tempat 3 dari pecahan 0,003 adalah, kita lihat bahwa angka 3 berada tepat di 3 angka belakang koma. Maka angka 3 sebagai nilai tempat perseratusan. Nah, Ananda Soleh-Solehah, agar Ananda dapat lebih memahami materi, mari kerjakan soal berikut ini di buku tulis ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang pembulatan pecahan biasa atau campuran. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat atau satuan terdekat. Kita bisa lihat contoh pecahan biasa yang pertama, pecahan 3/5. Yang kedua, pada pecahan 2/5. Kita lihat pada garis bilangan ada 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5 sebagai 1. Karena 5 dibagi 5 sama dengan 1.
Jadi pecahan 3/5 dibulatkan menjadi 1 karena pembilangnya 3 dan penyebutnya 5. 3 nilainya lebih besar dari setengahnya 5, yaitu 2,5. Kita lihat, jadi pecahan 3/5 dibulatkan menjadi 1 karena pembilangnya 3 dan penyebutnya 5. 3/5. 3 nilainya lebih dari setengah 5, yaitu 2,5. Pecahan selanjutnya yaitu 2/5 dibulatkan menjadi 0 karena pembilangnya 2 dan penyebutnya 5. 2 nilainya kurang dari setengahnya 5, yaitu 2,5. Maka pembulatan dari 2/5 yaitu 0. Selanjutnya adalah pecahan campuran. Untuk pecahan campuran hanya memperhatikan bilangan pecahan saja. Pecahan 2 1/4. Perhatikan garis bilangan di bawah ini ya. 0, 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. 1/4 lebih dekat pada 0. Perhatikan penjelasan berikut. 2, 1/4 fokus hanya pada pecahannya saja, yaitu 1/4. Perhatikan tabel garis bilangan. Karena 1/4 lebih dekat dengan bilangan 0, maka pecahan 1/4 dibulatkan menjadi 0. Kemudian kita masukkan bilangan 2 dan ditambahkan dengan 0. Maka hasilnya 2 ditambah 0 sama dengan 2. Jadi Ananda Soleh dan Solehah, pecahan dari 2 1/4 dibulatkan ke satuan terdekat, yaitu adalah 2. Selanjutnya adalah pembulatan bilangan ke satuan terdekat. Kita kesepakati patokannya adalah satuan. Jika 0, 1, 2, 3, dan 4, maka depannya tetap atau menjadi 0, dihilangkan. Jika 5, 6, 7, 8, 9, maka depannya ditambah 1, yaitu menjadi 1. Contoh pembulatan ke bilangan satuan terdekat. Kita perhatikan angka pada persepuluhan di belakang koma. Contohnya 1,4. 4 dibulatkan menjadi 1 karena 4 menjadi 0. Jadi 1 ditambah 0 sama dengan 1. Selanjutnya contoh yang kedua ada 4,8. Dibulatkan menjadi 5 karena 8 menjadi 1. Jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Selanjutnya ada pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Kita perhatikan angka pada satuan. Jika angka tersebut kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Jika angka tersebut lebih dari atau sama dengan 5, maka menjadi puluhan. Selanjutnya ada contoh dari bilangan puluhan terdekat, yaitu 14. Dibulatkan menjadi 10 karena 4 kurang dari 5. Selanjutnya ada contoh 48. Dibulatkan menjadi 50 karena 8 lebih besar dari 5. Jika angka tersebut lebih dari atau sama dengan 50, dibulatkan ke atas menjadi ratusan. Contoh pembulatan bilangan ratusan. 431 dibulatkan menjadi 400 karena 31 kurang dari 50. Selanjutnya ada contoh 471.
dibulatkan menjadi 500 karena 71 lebih dari 50. Agar lebih jelas lagi, yuk Ananda Soleh dan Solehah dengarkan penjelasan berikut ini ya. Nah, agar lebih paham, Ustazah akan menjelaskan tentang pembulatan terdekat. Seperti itu satuan terdekatnya. Contohnya adalah 0,3. Kita fokus angka pada belakang koma yaitu 3. 3 ini adalah kurang dari 5. Jika kurang dari 5, maka hasilnya adalah kita coret 0. Maka pembulatan dari 0,3 hasilnya adalah 0. Contoh lain ada 0,8. Kita fokus pada angka di belakang koma yaitu 8. 8 lebih besar daripada 5. Jika lebih besar daripada 5, maka jumlahnya adalah 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. Bulatannya adalah 1. Seperti itu. Contoh lain, misalnya di sini ada 2,4. Nah, kita tetap fokus pada angka di belakang koma yaitu 4. 4 kurang dari 5, maka hasilnya adalah 0. 2 ditambah 0 sama dengan hasilnya adalah 2 pembulatannya. Contoh lainnya ada 2,9 mungkin. Kita fokus ke 9 karena di belakang koma, maka hasilnya 9 lebih besar daripada 5. Jika lebih besar, maka hasilnya 1. Maka 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3 pembulatannya. Seperti itu. Sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang pembulatan pecahan biasa. Contohnya adalah 4/5. Di sini ada garis bilangan 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. 5/5 ini jumlahnya adalah 1 karena 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, di sini yang ditanyakan adalah 4/5. Bulatan 4/5 adalah 4/5 ada di sini. Jika garisnya menuju ke kiri, semakin mendekati angka 0. Jika ke kanan, dia mendekati angka 1. Nah, di sini kita lihat di garis bilangan 4/5 lebih dekat ke 1. Sedangkan 4/5 ke angka 0 sangat jauh ya. Jadi lebih dekat ke angka 1. Jadi bisa disimpulkan bahwa 4/5 pembulatannya adalah 1. Selanjutnya di sini ada contoh pecahan campuran 3/2/5. Kita hanya fokus pada pecahannya yaitu 2/5. Kita lihat, kita membuat garis bilangan yaitu 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5 sama dengan 1. Kita hanya fokus ke 2/5. Kita lihat 2/5 lebih dekat ke 0, ke kiri. Sedangkan 2/5 jauh dari bulatan 1. Jadi bisa disimpulkan 2/5 sama dengan 0. Jadi 3 kita tarik dari sini. 3 tarik ke sini. Ditambah 0 sama dengan bulatannya adalah 3. Nah, Ustazah akan menjelaskan bilangan kepuluhan terdekat. Di sini ada angka 46. 6 lebih besar daripada 5. Jika dia lebih besar daripada 5, maka dibulatkan ke puluhan atas, yaitu menjadi 50. Jadi 4, karena 6 lebih besar daripada 5, jadi ditambah 1. Jadi 5. 4 ditambah 1 sama dengan 5, menjadi
50. Contoh lagi angka 23. 3 lebih kecil dari kurang dari 5. Jadi jika dia lebih kecil daripada 5 atau di bawahnya 5, maka dibulatkan ke puluhan awal, tetap menjadi 20. Selanjutnya adalah bilangan ke ratusan terdekat. Di sini adalah patokannya 50. Jika 50 di atas 50 dibulatkan menjadi ratusan atas, di bawah 50 menjadi ratusan bawah. 432. Kita hanya terpaku pada angka puluhannya. 32 lebih kecil. Ini lebih kecil ya. Lebih kecil dari 50, maka dia menjadi tetap ratusan bawah. 3 dan 2, tulis saja 0 dan 0. Karena dia lebih kecil, maka 4 tetap 4. 400. Selanjutnya 488. 88 lebih besar dari 50, maka dia menjadi ratusan atas. 488 menjadi ratusan atas, yaitu 500. 4 karena dia di atas 50 ditambah 1 menjadi 4 tambah 1 sama dengan 5. Bulatan. Ananda Soleh dan Soleha, agar lebih memahami materi, kerjakan soal berikut di buku tulis ya. Apakah Ananda paham? Apakah menyenangkan? Ustazah harap Ananda di rumah